Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok akan menjelaskan tentang JHT. Baru-baru ini isu JHT ramai diperbincangkan publik akibat diterbitkannya Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara persyarat pembayaran manfaat JHT. Adanya perubahan ketentuan di mana pencairan JHT bagi pekerja yang berhenti bekerja baru dapat dilakukan setelah memasuki usia pensiun atau 56 tahun. Meskipun JHT ditunjukkan untuk melindungi pekerja ketika memasuki masa non-produktif, tetapi di masa pandemi COVID-19 ini, cukup banyak pekerja yang mengalami PHK dan akan terasa memberatkan jika harus menunggu usia 56 tahun dan baru dapat mencairkan dananya. Saya akan melanjutkan pernyataan dari Ahlan. Kelanjutannya adalah, apa itu JHT? Dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total kerja, atau meninggal dunia. Upah hari tua berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya. Terus siapa saja yang dapat menjadi peserta program jaminan hari tua? Di pasal 4 Peraturan Pemerintahan nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua mengatur peserta program jaminan hari tua terdiri atas peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Yang pertama ada pekerja pada perusahaan, yang kedua pekerja pada orang perorangan, dan yang ketiga orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan. Terus peserta yang bukan penerima upah meliputi pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja, atau pekerja mandiri. Dan yang ketiga, pekerja bukan penerima upah selain pekerja di luar hubungan kerja mandiri. Manfaat uang tunai dari jaminan hari tua dapat dibayarkan sebagian dan sekaligus. Uang tunai dapat dibayarkan apabila peserta yang pertama mencapai usia 56 tahun, yang kedua berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan tidak aktif bekerja dimanapun, yang ketiga meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya, yang keempat terkena hubungan pemutusan kerja dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun, yang kelima cacat total atau meninggal dunia. Sedangkan uang tunai yang dibayarkan ada sebagian yang 10% untuk memasuki masa pensiun dan 30% untuk kepemilikan rumah. Apabila peserta memiliki kepesertaan paling sedikit 10 tahun, maka dapat diambil maksimal 1 kali. Iuran JHT ini dibayarkan pemberi kerja sebesar 3,7% dari upah sebulan, ditambah iuran pekerja sebesar 2% dari upah sebulan. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Aspek ini menilai negara tidak punya kepentingan untuk menahan JHT yang baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Ia menginginkan bahwa JHT merupakan iuran bersama pekerja dan memberi kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Aspek juga menolak keras terbitnya Permenaker itu dan menilai pemerintah tidak peka terhadap perekonomian para tenaga kerja, khususnya di tengah pandemi. Kritik juga disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Syahid Iqbal. Dia menyatakan menolak keras Permenaker nomor 22 2022 itu.
Ia menegaskan aturan tersebut merugikan buruh, utamanya jika terjadi pemutusan hubungan kerja PHK. Peraturan Menaker ini ditolak keras oleh KSPI dan buruh Indonesia. Polemik isu JHT dari dua sisi. Sisi yang pertama dari masyarakat. Permasalahan yang terjadi di antaranya adalah adanya distorsi ekspektasi, timing yang tidak tepat, JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan, masih baru dan belum tersosialisasi dengan baik, dan minimnya kepercayaan pada institusi. Sedangkan dari sisi pemerintah perlu mempersiapkan era aging population yang tidak dapat dihindari dan memastikan sustainable financing lansia di masa mendatang. Akhir kata, Kisah berpesan, jangan sampai polemik JHT ini melupakan kebutuhan jangka panjang akan sistem perlindungan sosial pekerja yang lebih menyeluruh. Saran pada pemerintah. Yang pertama, pemerintah perlu mengembalikan JHT kepada filosofi yang awal sehingga peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2015 perlu dicabut untuk mewujudkan sinkronisasi regulasi. Yang kedua, pemerintah dapat mempertimbangkan adanya kebijakan untuk pekerja yang ter-PHK dan mengundurkan diri secara terpisah dari JHT sehingga adanya kebijakan unemployment benefit untuk memberikan perlindungan saat pekerja kehilangan pendapatan dan pemberian pelatihan atau soft skill untuk kebutuhan SDM Indonesia dalam menghadapi uncertainty world. Yang ketiga, BPJS Ketenagakerjaan perlu melakukan upaya yang inovatif dan kreatif untuk dapat mengembangkan manfaat layanan tambahan atau MLT sehingga mampu menarik minat pekerja untuk menjadi peserta. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.